Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, kali ini sebelum pembelajaran berlanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mau tanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan bagi kita semua. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai ragam bahasa di Indonesia dan mencegah punahnya ragam bahasa di Indonesia. Kemarin kita sudah membahas mengenai ragam bahasa di Indonesia, yaitu ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai ragam bahasa Indonesia dan bagaimana mencegah agar tidak punah. Baiklah, sebelum lanjut, mari kita saksikan video berikut ini ya. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang cara mencegah kepunahan bahasa daerah. Oke adik-adik, kita akan mempelajarinya satu persatu. Adik-adik, seperti yang kalian ketahui, bahwa di negara kita terdapat berbagai macam keberagaman. Ya, di antara lain adalah keberagaman bahasa daerah. Seperti yang kalian ketahui bahwa setiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing yang tentunya berbeda dengan daerah yang lain. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan mencari tahu apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah kepunahan bahasa daerah kita. Ya, tentunya bahasa daerah tiap-tiap daerah di Indonesia. Yang pertama adalah kita tidak boleh melupakannya. Ya, dengan bahasa daerah kita sendiri kita tidak boleh lupa adik-adik. Ya, sehingga kita akan tahu dan bisa berbicara dengan bahasa daerah tersebut. Yang kedua adalah ya, kita harus selalu berbicara dengan bahasa daerah. Artinya adalah dalam kita berkomunikasi dengan teman misalnya, dengan keluarga misalnya, atau dengan tetangga kita, sebaiknya kita menggunakan bahasa daerah adik-adik. Ya, dengan begitu maka kita akan terbiasa menggunakan bahasa daerah tersebut dan dapat mencegah dari kepunahan bahasa daerah. Kemudian cara yang ketiga adalah ya, adanya pelajaran bahasa daerah di sekolah kita. Ya, ini tentunya berkaitan dengan kurikulum adik-adik. Ya, tentunya dengan usaha pemerintah. Tidak hanya kita, masyarakat, tetapi pemerintah juga harus ikut serta dalam usaha pencegahan supaya bahasa daerah ini tidak punah. Nah, salah satunya itu adik-adik dengan cara menerapkan ya dalam pembelajaran adanya pelajaran bahasa daerah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kemudian cara yang keempat adalah ya, kita sering mendengarkan lagu ataupun kesenian daerah. Ya, tentunya berkaitan dengan kesenian daerah atau lagu daerah di daerah kita sendiri adik-adik. Ataupun kita bisa mengetahui ataupun kita bisa mencari informasi tentang bahasa daerah ataupun kesenian daerah dari daerah lain. Ya, ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita berkaitan dengan bahasa daerah ataupun kesenian daerah dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kemudian cara yang kelima adalah ya, menerapkan ataupun membentuk fakultas atau jurusan pada universitas ya, yang tentunya jurusan tersebut adalah mengacu kepada
jurusan bahasa daerah adik-adik. Sehingga dengan cara seperti ini pemerintah pun akan mendukung ya, guna pencegahan terhadap punahnya bahasa daerah. Tentunya kaitannya adalah misalnya saja untuk bahasa daerah Jawa. Jawa kan ada misalnya Jawa Tengah berarti bahasa Jawa, ada juga Jawa Barat dengan bahasa Sunda. Nah, untuk fakultas atau universitas ya sebaiknya membuka jurusan ataupun fakultas yang berkaitan dengan masing-masing bahasa daerah yang ada di Indonesia. Sehingga bahasa daerah kita akan terjaga, bahasa daerah kita akan tetap lestari sehingga terancam dari kepunahan adik-adik. Ya. Karena seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang memungkinkan bahasa daerah kita akan terlupakan. Tetapi kita sebagai generasi muda sudah selayaknya untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah kita. Nah, karena itu adalah salah satu dari keberagaman Indonesia, maka kita harus mencintai bahasa daerah kita. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar ya, dan raih terus prestasimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana pembelajaran kali ini? Apakah kalian sudah paham? Ya, untuk mencegah punahnya ragam bahasa Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia harus melestarikannya, harus mengingat, harus meneladani. Bu, kalau kita tidak diajarkan dari kecil, bagaimana kita bisa, Bu? Ya, makanya dari itu, sebagai orang tua atau sebagai guru, kita harus memberikan contoh bagaimana pencegahan agar tidak punah. Sekarang kalian sudah paham ya bagaimana cara mencegah punahnya pembelajaran, bagaimana mencegah punahnya keragam bahasa di Indonesia. Sekarang Ibu minta kalian mengerjakan tugas di buku tugas kalian. Dikumpulkan besok ya, minggu depan. Diingat-ingat ya, orang bijak ketika belajar mereka merasa bisa. Tetapi orang bodoh ketika belajar mereka merasa terpaksa. Maka dari itu Ibu minta kalian belajarnya bersungguh-sungguh ya, biar cita-cita kalian tercapai. Baiklah, sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.